Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Valentino. Secara umum, khususnya dalam bidang fisika, momen gaya alias torsi adalah penyebab suatu benda berputar. Torsi dapat memperlihatkan seberapa besar gaya yang membuat sebuah benda berotasi. Nilai dari torsi bergantung pada gaya yang dikeluarkan dan jarak antara sumbu putaran dengan letak gaya. Dalam dunia otomotif, torsi adalah besaran untuk menyatakan seberapa besar gaya dorong yang bisa diproduksi oleh satu mesin. Namun torsi ini berbeda dengan tenaga. Torsi adalah sistem mobil yang lebih berfokus pada urusan akselerasi dan percepatan. Sementara tenaga berhubungan dengan sisi kecepatan. Saat bahan bakar di pembakaran bakar, maka akan terjadi mekanisme gerakan antara poros sengkol dan piston yang menghasilkan sebuah gerakan putaran. Walaupun berbeda, namun hubungan torsi dan tenaga sangatlah berkaitan. Besarnya tenaga berbanding lurus dengan nilai torsi yang bisa dihasilkan oleh mesin. Semakin besar tenaga mobil, maka semakin cepat juga waktu akselerasinya untuk mencapai titik maksimum. Meskipun nilai torsi juga didasari oleh hitungan gigi rasio, sehingga nilainya bisa diubah oleh gearbox. Pada intinya, torsi dibutuhkan ketika pertama kali menyalakan mesin, karena variabel satu ini adalah merupakan gaya dorongan yang membuat roda gigi bisa bergerak meski masih berkesinambungan. Sini sangat jelas bahwa keduanya saling berkesinambungan, yaitu kinerja torsi yang maksimal. Anda tidak akan bisa mencapai daya maksimum mobil. Peran torsi pada mobil lebih mengatur pada putaran mesin, sehingga mobil bisa bergerak dari keadaan diam. Lalu torsi muncul akibat ledakan tenaga yang terjadi di ruang bakar mesin. Itulah mengapa tenaga disalurkan menuju roda, gardan, dan transmisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albar Darmon Putra dengan NPM 33342400153. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai torsion testing. Nah, apa sih itu torsion testing? Torsion testing adalah metode pengujian mekanik yang bertujuan untuk menentukan respon material terhadap pembebanan berupa momen puntir. Nah, biasanya pada torsion testing ini spesimennya itu berbentuk silinder pejal atau berongga yang dijepit pada kedua ujungnya. Nah, kemudian salah satu ujung diputar sehingga menghasilkan deformasi rotasional sepanjang sumbu longitudinal spesimen. Nah, biasanya torsion testing ini digunakan untuk mencari hubungan antara torsi, tegangan geser, sudut puntir, seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya, NPM 74. Ya, jadi di sini adalah perilaku material jika dipuntir, yaitu terdiri dari daerah elastis, plastis, dan titik patah. Nah, jadi di sini ada grafik torsi dan twist angle, yaitu itu ya. Jadi di sini grafik itu naik sampai ke titik maksimum, beban maksimum, terus ada titik patahnya. Jadi saya akan jelaskan dari awal itu masih titik elastis. Itu jika misalkan masih di bawah beban maksimal, itu bakal kembali ke bentuk awal. Setelah udah maksimal titik beban, yaitu maksimum torsional strength, material bakal ada yang namanya deformasi permanen sampai ke failure point, yaitu ketika materialnya sudah patah, eh, sudah fraktur, pecah atau patah. Sekian, terima kasih. Parameter yang dihasilkan yaitu dari torsion test diperoleh modulus geser, kekuatan luluh puntir dan kekuatan maksimum puntir, dan ketangguhan geser.
Jadi fungsi utama torsion test itu yaitu untuk menentukan batasan kerja dan juga dilihat untuk melihat ketahanan materialnya seperti apa. Perkenalkan, nama saya Christian Bangden Segian dengan NIM 333424150. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan prinsip kerja dari torsion test atau uji puntir. Spesimen yang digunakan umumnya berbentuk silinder karena distribusi itu tegangan geser pada penampang lingkaran dapat dianalisis secara teoritis dengan lebih akurat. Spesimen tersebut dijepit kuat pada ujung menggunakan cat atau penjepit agar tidak terjadi slip selama pengujian. Selanjutnya itu salah satu ujung spesimen diputar sementara dan ujung lainnya tetap diam. Putaran itu menghasilkan momen puntir atau torsi yang menyebabkan deformasi geser pada material. Akibat pembebanan tersebut, terjadi sudut puntir atau angle of twist sepanjang panjang spesimen. Jadi di kurva torsi dan kurvatus ini sangat penting karena menunjukkan respon mekanik material terhadap beban puntir, mulai dari daerah elastis, batas lurus geser, hingga kegagalan puntir. Dari kurva tersebut, kita dapat menganalisis kekuatan geser, kekuatan torsional, serta karakteristik kegagalan material. Apakah bersifat ketas atau bersifat bulat. Terima kasih. Jadi di sini saya Muhammad Garnantara akan sedikit menjelaskan tentang pengaplikasian torsion test. Jadi di industri manufaktur dan otomotif tuh tes ini tuh dipakai untuk mengevaluasi poros transmisi, drive shaft, baut, dan komponen silindris atau komponen putar lainnya yang sering menerima gaya puntir selama penggunaannya. Terus juga pengujian ini tuh bisa ngebantu kita untuk memahami kemampuan material itu dalam menahan momen puntir. Dan kesimpulan yang bisa diambil itu torsion test itu menunjukkan respons material terhadap beban geser. Yang kedua, memberikan parameter untuk perancangan teknik. Yang ketiga, digunakan untuk memastikan material itu tetap aman dan untuk mengefisiensi komponen material tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.